Selamat pagi anak-anakku. Terima kasih sudah masuk di ruang kelas untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Oke, untuk yang pertama silahkan ketua kelas bisa berdoa dulu, mempersiapkan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Beri salam. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya presensi dulu. Adi Irfan, Aditya, Arif Matul, semuanya sudah masuk semua, sudah bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, ya. Jadi gini, untuk pembelajaran pada hari ini nanti ya, itu melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran yang kemarin itu apa? Bagian-bagian mesin bubut. Apakah masih ada yang ingat? Apa itu bagian-bagian mesin bubut? Oh ya. Kemudian untuk motivasi pada pertemuan hari ini, silahkan ketua kelas untuk memulai yel-yel Mesin kreatif terampil luar biasa. Mesin. Ya. Oh, jadi semangatnya itu harus membara. Pada pagi hari ini penilaiannya 1 ya, nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Bisa dipahami untuk penilaian? Mungkin ada yang tanyakan untuk penilaian? Tidak ada ya? Silakan dikerjakan pretestnya terlebih dahulu. Soalnya ada 3, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan di catatan dulu, enggak apa-apa itu untuk pretestnya ya. Terjawabnya ditulis nama, kelas dan nomor absen. sudah Pak. Oke, siapa? Arif Matul sudah. Oke. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang sudah? Oke. Oke, semuanya sudah menyelesaikan untuk pretest. Ya. Saya lanjut. Kompetensi dasar. Ya, ingat, jadi belajar itu harus semangat ya. Ingat, belajar harus semangat ya. Kompetensi dasar yang 1, memahami alat potong mesin bubut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi alat potong yang sesuai untuk pekerjaan bubut. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang 1 menjelaskan macam-macam pahat potong bubut. Yang kedua, menentukan geometri pahat potong bubut. Yang ketiga, memilih bahan pahat potong bubut. Yang keempat, menganalisis bahan pahat bubut. Ini kompetensi inti yang nanti bisa kalian pelajari di sini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, 1, peserta didik nanti dapat menjelaskan pahat potong mesin bubut dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan geometri pahat bubut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memilih bahan pahat bubut. Dan yang terakhir, nanti yang keempat, peserta didik dapat menganalisis bahan pahat bubut. Ya. Sekarang jenis-jenis pahat bubut. Ya, jenis-jenis pahat bubut. 1 ya, A ini ya, pahat bubut sisi kanan. Nih, pahat bubut sisi kanan. Yang kedua, ini yang B ini pahat bubut chamber kanan. Sampai di sini untuk jenis-jenis pahat. Hanya pahat alur dengan pahat alur lebar. Berarti pahat alur yang F ini sama pahat alur yang K ini ya, Rif ya. Seperti itu ya. Oke. Kalau pahat alur yang F ini untuk membuat alur yang dimensinya kecil, biasanya kurang dari 5 mili. Untuk cutting, untuk memotong juga bisa. Tetapi kalau pahat alur lebar ini biasanya dipakai untuk membuat alur yang langsung lebar, lebih dari 5 mili lebarnya seperti itu. Bisa dimengerti untuk terkait dengan pahat alur dan pahat alur lebar? Oke. Siapa lagi? Oke.
Bisa tolong jelaskan Pak, pahat alur segitiga itu ya? Oke, pahat alur segitiga. Pahat alur segitiga kanan kiri ini ya. Oke, pahat alur segitiga kanan kiri itu maksudnya gini, ini pahat alur untuk membuat alur. Contoh ya, ada bubutan yang tengah harus dialur, itu ditusuk bisa ke kiri dan bisa ke kanan seperti itu. Beda dengan pahat alur yang F. Kalau pahat alur yang F ini ya, itu kan hanya untuk nusuk ke dalam. Tetapi kalau pahat alur yang G ini bisa ke kanan dan bisa ke kiri seperti itu. Ada lagi? Cukup? Oke. Kemudian bahan pahat potong ya. Bahan pahat potong ada 5. Yang pertama itu baja karbon tinggi. Yang kedua baja kecepatan tinggi atau HSS. Kemudian yang ketiga baja cor bukan besi. Yang keempat karbida. Kalau bahasanya di sini yang sering kita ucapkan itu karbid seperti itu. Ya, karbid. Masih ingat dengan kata-kata karbid? Ya, itu. Kalau ini kan karbida atau karbid. Yang terakhir yang kelima itu intan atau diamond seperti itu. Itu terkait dengan bahan pahat potong seperti itu. Untuk persiapan pembelajaran pada pertemuan ini, ya, persiapan pembelajaran pada pertemuan ini mekanismenya seperti ini ya. Satu, menyimak tayangan video atau gambar. Terus yang kedua, berdiskusi menguraikan permasalahan yang ada pada video atau gambar. Dan yang ketiga, menganalisis permasalahan yang ada di video atau gambar. Yang terakhir, nanti mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok seperti itu. Ya. Sekarang ini pertanyaan mendasar ini, pertanyaan mendasar. Ya. Pertanyaan mendasar di sini ada mesin bubut, ada pahat bubut, dan ini ada benda noken as. Kira-kira siapa yang bisa mendeskripsikan yang ada di tayangan seperti ini? Siapa yang bisa? Siapa ini? Oh, Udin. Oke. Menurut saya Pak, Ya. kan gambar pertama ada mesin bubut sama perakor. Ya. Gambar yang kedua ada pahat atau alat potong bubut. Ya. Yang ketiga ada jok atau noken as ya Pak. Ya. Menurut saya gambar ini mempresentasikan dengan kita mengombinasikan mesin Proses machiningnya di mesin bubut seperti itu ya tanggapannya. Oke, masuk sekali itu ya untuk Mas Burhan. Ada lagi? Cukup? Oke, saya mantapkan dulu ya. Di sini ada mesin bubut, kemudian ada pahat potong bubut, dan di sini ada poros noken. Jadi seperti ini. Untuk mengerjakan poros noken ini ya, untuk mengerjakan poros noken ini bisa menggunakan mesin bubut dan alat potongnya menggunakan pahat bubut seperti itu. Ya, terima kasih Mas Burhanuddin sama Mas Dwi Raka yang sudah mendeskripsikan pada layar ini. Ya, sekarang ada sebuah video. Ya, ada sebuah video. Silakan diamati yang ada di tayangan ini ya. Ya, setelah menyimak video ditemukan permasalahan ya. Kira-kira setelah menyimak video itu permasalahannya apa? Ya, kira-kira permasalahannya apa ya? Nanti bisa ditentukan. Nah, terus apa yang Anda pikirkan? Nah, apakah seperti ini? Setelah mengamati video dan gambar, terdapat satu permasalahan yaitu hasil bubutan kasar ya. Dengan kelompok kalian ya. Kelompoknya saya jelaskan dulu kelompoknya. 1 Burhanuddin, Dwi Raka, Farhan, Mardiansah ya. Ketika diskusi silakan dikerjakan di LKPD kalian masing-masing. Terus persiapkan alat dan bahannya, terus media kalau ada nanti yang digunakan apa, terus sumber yang diperlukan. Contoh sumber yang diperlukan itu nanti kamu bisa melihat modul yang sudah saya bagikan
pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bisa melihat kajian literatur dari internet. Kalau pengen lebih detailnya kamu mencari jurnal itu bisa browsing di Google Scholar atau di Google Cendekia. Ya, 15 menit silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing seperti itu. Ya, langsung silakan dilakukan. Jangan lupa nama kelompok. Ya. Bisa browsing di Google Cendekia juga bisa. Atau Google Scholar itu banyak sekali ya. Silakan lihat jurnal-jurnal di situ aja, banyak. Ada yang tanyakan? Dari kelompok 2? Oh ya, sebentar. Kenapa? Panjang pahat. Pengaruh apa tidak? Panjang pahat yang diasah. Oh, panjang-panjang diasah itu kan ada batasnya di situ ya. Jadi itu panjangnya biasanya rata-rata itu maksimal 15 mili. Ya, 15 mili. Kalau kurang itu berpengaruh atau tidak? Kalau kurang tidak berpengaruh. Tapi kalau terlalu panjang itu mungkin lentur gitu ya, seperti itu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang hasil diskusinya dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Matul Firmansyah, bisa dipanggil Firman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kenapa hasil pembuatan. Yang kedua, kecepatan pemakanan tidak sesuai dengan perhitungan. Yang ketiga, kedalaman pemakanan terlalu banyak. Yang keempat, pencekaman benda kerja kurang kencang. Yang terakhir, yang kelima, benda kerja lebih keras dari pahat potong. Sekian dari kelompok saya. Oke, seperti itu. Oke. Beri applause untuk kelompok 2. Cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian evaluasi kesimpulan hasil belajar pada pertemuan ini ya, kesimpulan hasil belajar pada pertemuan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan kira-kira? Ada enggak? Ayo Pak. Oke. Oh, Burhanuddin ini yang sering tanya ini dapat riwayat sendiri nanti. Ya. Menurut saya Pak, Ya. kesimpulan dari pertemuan hari ini, Ya. ketika kita ingin melakukan bubut agar bubut itu dapat halus atau hasilnya tidak kasar, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang menurut saya diantaranya yaitu yang pertama, material padat harus lebih keras daripada benda kerja Pak. Oke. Lalu yang kedua, geometri atau sudut padat harus sesuai. Geometri ya. Ya Pak. Ya. Yang ketiga, ujung sisi potong padat dibuat radius Pak. Yang kedua, terus Luar biasa, kasih applause untuk Mas Burhan. Setelah kesimpulan nanti kita post test. Oke, post test ya. Soalnya ada 3. Silahkan link soalnya sudah saya share di Google Form yang ada di grup WA. Silahkan dikerjakan di Google Form, nanti langsung dikirim saja tidak apa-apa ya. Silahkan langsung dikirim di Google Form ya. Sekarang refleksi. Ya, refleksi. Soalnya sudah saya kirim di Google Form juga. Nanti bisa dikerjakan. Untuk refleksi tak kasih waktu nanti sampai jam 15.00. Sekarang penutup. Ya. Penutup untuk pertemuan berikutnya nanti ya, pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek membubut bertingkat. Ya, jangan lupa disiapkan sama job sheet, peralatan praktek disiapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Ini ada yang mau ditanyakan untuk yang sesi yang terakhir ini? Tidak ada? Oke, cukup ya. Oke, sekian dari saya untuk pembelajaran pada hari ini.
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk semuanya.